Mohon izin Bapak Ibu, saya akan melakukan peer teaching untuk kegiatan hari ini. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Iya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Kakak Fitria. Pimpin doa dulu ya, Kakak Fitria. Coba diam dulu. Enak memimpin. Justin, dia mati dulu itu. Pasti mati, Mang. Baik, teman-teman dan Ibu Guru. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Kakak Fitria sudah memimpin doa pada siang hari ini. Selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada tidak yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Iya, alhamdulillah. Lengkap semua ya berarti ya. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, untuk meningkatkan semangat nasionalis kita nyanyi dulu. Hari ini kita nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Tunggu dulu ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Berkibarlah Benderaku. Iya, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar matematika ya. Ibu akan bagikan slide PPT-nya sebentar. Sudah bisa dilihat semuanya? Yang duduk di belakang terlihat ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar matematika, materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk kompetensi dasar dan indikator hari ini yang pertama adalah menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikatornya adalah menemukan cara menghitung penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda.
Indikatornya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Dan setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk dapat menemukan cara menghitung penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat melalui tayangan video. Yang kedua, kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dengan tepat melalui membaca soal pada slide PPT. Nah, anak-anak, ini Bu Guru ada gambar di sini. Adakah yang mau bantu membaca soal di sini? Siapa? Saya, Bu. Iya, Kakak Marlina, silakan dibaca. Yang lain diperhatikan ya. Edo membawa buah melon 1/3 bagian. Benny membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Iya, terima kasih Kakak Marlina sudah bantu baca. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya tadi ada pertanyaan. Dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Jadi, kira-kira berapa ya pecahannya? Dari sini, siapa yang mau menjawab? Pecahan dari buah melon Edo dan Benny. Kakak Rizka bisa? Bu. Bu, ditambah ya, Bu ya. Ditambah ya, Bu. Karena kan ini tadi buah Iya, melonnya digabungkan, gabung. berarti ditambah. Jadi berapa pecahannya? Punya 2/5 ya, Bu ya. Punya Edo tadi 1/3. 1/3. Lalu punyanya Benny 1/2. 1/2. Nah, ini penjumlahan dari buah melon punya Edo dan juga punyanya Benny. 1/3 ditambah 1/2. Untuk menjawab soal ini, sebelumnya kita tonton dulu videonya ya. Di sini kita simak sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan cara mencari KPK dari penyebutnya atau dengan cara kali silang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat. Yang pertama untuk penjumlahan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencoba menjawab soal ini dengan dua cara. Di mana cara yang pertama yaitu dengan cara mencari nilai KPK dari penyebutnya. Berikut contoh soalnya. 1/4 ditambah 2/5 sama dengan. Nah, perhatikan cara pertama ini. Ini mudah sekali. Karena penyebutnya di sini berbeda, maka langkah selanjutnya akan kita lakukan, yaitu kita akan membuat penyebutnya menjadi sama terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Dan cara termudah untuk mencari nilai KPK, perhatikan cara termudahnya. Di sini angkanya 4 dan 5. Maka di sini di bawahnya kita tulis 4 dan 5. Sekarang tinggal kita cari kelipatan angkanya saja. Pertama, kelipatan angka 4. Yaitu tentunya 4, 8, 15, 16,
20, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 5 lagi. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini, carilah angka yang sama. Ternyata yang sama di sini yaitu angka 20. Sehingga penyebutnya sekarang menjadi angka 20. Lanjut. 20 dibagi 4. Hasilnya 5. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 1. Hasilnya tetap 5. Karena sini tambah, maka sini juga ditambah. Lalu 20 dibagi 5. Hasilnya 4. Lalu dikalikan dengan angka di atasnya 2. Maka kita peroleh hasilnya 8. Sama dengan 5 ditambah 8 hasilnya 13. Per di bawahnya penyebutnya masih tetap sama yaitu 20. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara kali silang. Ini merupakan salah satu cara yang termudah dan wajib untuk kita ketahui. Masih dengan soal yang sama, apakah jawabannya nanti tetap sama? Sekarang akan kita buktikan sama-sama. Perhatikan cara kali silang ini. Langkah-langkahnya pertama, angka 1 akan kita kali silang dengan angka 5. Perhatikan 1 dikali 5 hasilnya 5. Karena sini tambah, maka sini juga ditambah. Lalu angka 2 akan kita kalikan secara menyilang dengan angka 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Per di bawahnya penyebut dikali penyebut. 4 kali 5 hasilnya 20. Sama dengan 5 ditambah 8 hasilnya 13. Per di bawahnya yaitu 20. Dan ternyata jawabannya tetap sama. Nah, sekarang tergantung kalian mau pakai cara yang mana, baik mau pakai mencari KPK dari penyebutnya atau pakai cara kali silang, jawabannya tetap sama. Iya, itu tadi penjelasan cara menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, yaitu ada cara dengan cara mencari KPK, yang kedua dengan cara kali silang. Nah, sekarang kita coba selesaikan contoh soal yang pertama tadi ya. Dari soal tadi yang pertama. Edo membawa buah melon 1/3 bagian, dan Benny membawa melon 1/2 bagian. Sekarang kita coba selesaikan. Siapa yang mau menjawab duluan? Mana? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Nah, Kakak Rizka. Baik. Kakak Rizka mau jawab pakai cara KPK atau cara kali silang? Silang aja, Bu, lebih mudah. Ya, silakan. 1/3 ditambah 1/2. Jadi kita pakai penyebutnya berapa, Kakak Rizka? 1/3 dikali 1 sah. Ditambah ya, 1/3 Iya. ditambah 1/2. Jadi kita kalikan silang. Tadi penyebutnya jadi berapa? 6. 3 kali 2, 6. Iya, 3 dikali 2 hasilnya 6. 6. Di sini diisi 6 6 juga. juga. Lalu 1 dikali 2, 2. 2, 1 dikali 3, 3. 3. Jadi hasilnya 5/6. 5/6. Apakah jawabannya Kakak Rizka sudah betul, Kakak Ainun? Sudah. Iya, jadi jawabannya Kakak Rizka sudah betul ya. Ye, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, Ibu ada video lagi, satu lagi. Perhatikan baik-baik ya. Sedangkan sekarang
kita akan belajar bagaimana kalau pecahan itu diimplementasikan ke dalam soal-soal cerita. Ya, simak baik-baik ya supaya kalian dapat paham dan mengerti. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan, ini contoh soal yang pertama. Bulan membeli telur 3,5 kilogram. Sedangkan Rani membeli terigu 2/4 kilogram. Berapa kilogram jumlah barang belanjaan kedua anak tersebut? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini Bulan beli 3,5 kilo. Ya, 3,5 kilonya kita tulis. Sedangkan Rani membeli terigu 2/4 kilo. Berapa kilo jumlah barang belanjaan? Ada kata-kata jumlah, maka tandanya ditambah. Ditambah berapa? Ditambah terigu yang dibeli Rani. Ditambah 2/4 kilogram. Nah, jadi 3,5 kilo ditambah dengan 2/4 kilo. Nah, kita ubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. Caranya, ingat ya, 2 dikali 3 ditambah 1. 7. 7 per 2. Ditambah 4 dikali 2 ditambah 1. 9. 9 per 4. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita samakan saja penyebutnya. Di sini, kita coba dulu sebelum cari KPK ya, 4 bisa nggak dibagi 2? Kalau 4 bisa ya dibagi 2, maka penyebutnya kita pakai per 4. Nah, 4 dibagi 2. 2 dikali 7, 14. 14, tulis di sini. Kemudian 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 9, 9. Maka 9-nya tulis di sini. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan saja. 14 per 4 ditambah 9 per 4. Maka hasilnya 23 per 4. Nah, ini kalau disederhanakan jadi pecahan campuran jadi 5, 3 per 4. Nah, itu tadi contoh untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Cara penjumlahan pecahan campuran. Ada 2 cara di sini. Coba diperhatikan. Ada yang mau bantu membaca? Ada? Atau ditunjuk saja? Oh baik, Kakak Novlita ya. Silakan dibaca. Iya, Bu. Dari yang paling atas ya, Bu. Iya, cara yang pertama saja dulu. Nanti iya. gantian. Siap, Ibu. Ya, silakan. Cara yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian, kamu menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut. Selanjutnya, melakukan operasi hitung penjumlahan. Contohnya, 1/2 tambah 2/3. Penyelesaiannya, 1/2 tambah 2/3 sama dengan 3/2 tambah 7/3 sama dengan 9/6 tambah 14/6 sama dengan 23/6. Disederhanakan menjadi 35/6. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Kakak Novlita. Untuk Iya, selanjutnya, sama-sama, Bu. untuk cara yang kedua, ada yang mau membaca? Kakak Fitria tadi sepertinya ya, angkat tangan ya. Pencet, Bu, tapi Oh, enggak iya. apa-apa.
Siapa yang mana, Bu? Iya, Saya bacakan. Iya. Cara yang kedua. Ya. Baik, saya bacakan ya, Bu. Cara kedua, caranya dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian, kamu melakukan operasi hitung yang sesuai, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Contoh, 1/2 tambah 2 1/3 sama dengan penyelesaiannya juga, Bu, atau? Iya, cara penyelesaiannya sekalian. Cara penyelesaiannya yaitu 1/2 ditambah 2 1/3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Hasilnya 3 ditambah 3/6 tambah 2/6. Hasilnya 3 5/6. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Kakak Fitria sudah mau membacakan ini ya. Jadi untuk penjumlahan pecahan campuran itu ada dua cara. Cara yang pertama tadi mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk cara yang kedua, memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya, baru kemudian kita selesaikan penjumlahan atau pengurangannya. Adakah yang mau ditanyakan untuk materi ini, anak-anak? Sepertinya sudah paham semua ya. Udah, Bu. Iya, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti gantian Bu Guru yang tanya ya. Contoh soal yang pertama. 1/3/5 ditambah 1/2/4. Siapa yang mau mengerjakan, nanti dapat hadiah dari Bu Guru ya. Hadiahnya besar ini nanti. Lemari ya, Bu, ya. Ya, Lemari buku ya, Bu, hadiahnya. iya betul. Lemari buku sama buku-bukunya. Nih di belakang. Kakak Marlina mau coba jawab atau Kakak Ainun? Ngitung dulu, Bu, bentar. Di sini kita selesaikan sama-sama. Saya aja, Bu. Turi Rizka, Bu. Kakak Rizka Rizka. aja dulu, Bu. Baik, Kakak Rizka, Rizka. saya duluan apa, Rizka? Ya sudah, saya ngalah. Saya kan udah dapat HP. Iya. Ya, saya Kakak mau dapat Marlina. lemari. Iya, Kakak Marlina mau dapat lemari buku ya. Ya, biar tambah pandai ya, Bu, ya. Iya. Baik nih, cara yang pertama dulu tadi dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/3/5 kalau diubah menjadi pecahan biasa. Jadi hasilnya berapa Kakak Marlina? 5 kali 1 5 tambah 3 5 tambah 3 tambah 3 8, Bu, 8/5. 8/5. Selanjutnya Iya, Bu. Selanjutnya 4 kali 1 4, 4-nya tambah 2 6, Bu, 6/4, Bu. 6/4. Nah, setelah dijadikan pecahan biasa, langkah selanjutnya yaitu menyamakan penyebutnya. Bu, 5 sama 4, bukan? Saya dapat KPK-nya, Bu, 20 ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, jempol. 20. Ini juga 20 ya? Iya, Bu. 20. Oh, 200. Nah, selanjutnya, untuk pembilangnya berapa? 5 kali 4, 8 kali 4, 32, Bu. 32. Iya, selanjutnya 30 ya, Bu. 5 kali 6 sama dengan 30. 30, Bu. Ya. 32 ditambah 30. Jadi hasilnya 62 per 62 per 40.
Kok 40? Bu, nggak ditambah, Bu. Yang atas kan saya tambah, Bu. Di bawah saya 40 kan, Bu. 20 tambah 20. Untuk penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Jadi untuk penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Tidak boleh. Oh, berarti Ya. 20 ya, Bu. Jadi di sini tetap 20. Iya, Bu. Iya. 62 per 20. Kalau disederhanakan jadi berapa? Bu, saya bukan buatnya, Bu. Tadi ini saya bagi dua dulu, Bu. Iya, jadi hasilnya bagi 2. Jadi saya hasilnya bukan 31 per 10, Bu. 31 per 10. 10. 31 per 10. 10. Begini ya? Iya, Bu. Habis itu saya nggak bisa lagi tuh, Bu, buat pecahan campurannya. Iya, Kakak Dini gimana? Bisa bantu Kakak Marlina? Bisa, Bu. Iya, jadi 31 per 10. Disederhanakan menjadi 31 per 10, Bu. 31 per 10. Begini ya? Iya, Bu. Dini kasih tahu lah caranya gimana tuh. Makanya Marlina, jangan main-main aja. Dibagi 31 dibagi 10. Cara ke bawah, Marlina. Dini, Sisanya Dini aku nggak bisa bagi-bagi, Dini. Aku sukanya ngali aja. itulah makanya Marlina harus suka. Nanti nggak ranking 1 loh. Ya. Iya, jadi 31 per 10 bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi ya. 31 dibagi 10, hasilnya 3. 3 kali 10 kan 30. Berarti 31 dikurangi 30 masih sisa 1. Penyebutnya tetap 10. Gitu ya, Kakak Marlina. Iya, Bu. Ya, selanjutnya untuk cara yang kedua. Tadi dengan cara memisahkan bilangan asli dengan bilangan pecahan. Baru kemudian kita jumlahkan. Ada yang mau menjawab dengan cara yang kedua? Nanti hadiahnya apa ya? Mau makan siang lah, dapat makan siang nanti. Ada yang mau bantu jawab? Kakak Rizka? Atau Kakak Ainun tadi katanya mau ngitung dulu tadi. Ya, Bu, Ainun aja, Bu. Dia dari Rizka tadi aja, Bu. Rizka aja, Bu. Oh, ya, Ainun ngantuk, Bu. Ainun ngantuk. Saya nggak bisa yang ini tuh, Bu. Cara yang ini. Bisanya cara yang satu. Oh gitu. Kakak Rizka bisa? Dicoba ya, Bu. Iya. Itu 1 ditambah 1 ya, Bu. 1 ditambah 1. Lalu Terus? yang pecahannya dikelompokkan dulu. Berapa ini di sini? 3 per 5 3 per 5 ditambah 2 per 4. 2 per 4. 1 ditambah 1, 2, Bu. Di sini 2. Iya. Kemudian disamakan penyebutnya ya, Bu. Iya, lalu samakan penyebutnya dulu dengan cara tadi bisa cari dengan KPK atau dengan kali silang. KPK aja, Bu. Ketemunya 20, Bu. Ya, berarti di sini penyebutnya sama dengan 20 ya. Iya. 20 dibagi 5, 4. Jadi 4 dikali 3, 12, Bu. 12, iya betul. Lalu 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 2, 10, Bu. 10. Ini ya. Iya, Bu. Jawabannya Selanjutnya. 2. Jadi 2. 22 per 20. 22 per 20. Selanjutnya. Bisakah disederhanakan lagi seperti cara yang pertama tadi? Saya nggak bisa, Bu. Ainun, bantu dong.
Kakak Ainun bantu. Iya. 22 itu dijadikan pecahan biasa atau disederhanakan, Bu? Disederhanakan ya. Disederhanakan bisa nggak, Bu, itu semuanya dari campurannya, pembilang penyebutnya dibagi 2, bisa nggak ya, Bu? Bisa. Berarti 1 11/10. Jadi 1 11/10. Ini ya, 10. 2 ditambah bisa 1 11/10. Salah deh, Bu. Ini. Ainun salah. Nggak ada duanya, Bu. Jawabannya kan 22/10. Jadi kan kalau katanya Ibu boleh dibagi 2 semua, jadi ya 1 11/10, nggak pakai 2 tambahin. Begini. Nah, Salah, bisa nggak? 1 11/10. Gimana yang lain? Jawabannya Kakak Ainun betul atau salah? Salah. Salah, Bu. Ainun, 10, Iya. 1 11/10 itu tadi kan aku udah dibilang tuh. Itu hasilnya 21/10, Ainun. Jadi gimana Kakak Marlina ini yang betul? Katanya Septi boleh dibagi 2 semuanya, ya aku bagi 2 semuanya lah. Yang dibagi 2 pecahannya saja. Itu satu. Jadi gimana? Kakak Marlina. 1/10. 1/10. Ya. Begini. Duanya itu, Lalu, Bu. Duanya itu baru kita tambah. Betul Ibu tadi, Ainun. Kan kita sudah tengok buku tadi. Begini ya. Iya, Jadi Bu. 2 ditambah 1/10. Baru bisa dijumlahkan lagi. Jadi 2 ditambah 1, 3. 1/10. 1/10. Ini ya. Apakah sudah betul jawabannya Kakak Marlina? Betul, Bu. Iya. Sudah ya, jadi 2 ditambah 1, 1/10 itu sama dengan 3, 1/10. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke latihan soal, Ibu bagi kelompok dulu. Di sini ada 11 orang, jadi kita bagi 3 kelompok saja ya. Kelompok pertama itu ada Kakak Marlina, Kakak Lis, Kakak Novlita, Kakak Natalia, ya. Kelompok kedua ada Kakak Rizka, Kakak Dini, Kakak Fitria, sama Kakak Fahrur. Kelompok 3 ada Kakak Iklilatul, Kakak Ainun, dan juga Kakak Tri Mei. Ya, sudah. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah siap dengan kelompoknya? Ada yang nggak kebagian tempat duduk? Sudah, Bu. Bu Dini tarik-tarik bangku saya, Bu. Bu, itu kok Marlina sama Lis terus ya, Bu, kelompoknya, Bu? Mana? Jodoh nih ya. Bu, saya mau satu kelompok sama Marlina, Bu. Ada yang mau tukar kelompok? Ya, Bu, saya mau sama Marlina aja. Jangan, nanti kalau Kakak Dini gabung sama Kakak Marlina pasti ribut, nggak jadi ngerjakan LKPD nantinya. Ya kan? Enggak. Iya, Bu, udah tarik bangku saya aja, Bu. Iya kan? Nggak usah, Bu, sama saya nggak mau, Bu. Udah ya, kita lanjut. Sudah duduk ke bangkunya masing-masing sesuai kelompoknya. Disiapkan alat tulisnya sama, oh iya, ini dibagikan LKPD-nya dulu ya. Satu-satu. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Ini nanti dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kalian baca dulu soalnya pada slide PowerPoint dengan cermat. Nanti soalnya Ibu tampilkan di sini, tapi kalau kurang jelas bisa dilihat di LKPD-nya masing-masing.
Lalu kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan tulis jawabannya di lembar LKPD. Setelah itu, setelah selesai semuanya, baru mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok yang lain memberikan tanggapan. Bisa dimulai ya. Untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, sama soal yang ketiga. Jadi ketiga soal ini sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Cara mengerjakannya tadi didiskusikan dulu sama kelompoknya. Jadi 3 soal dikerjakan semua, tapi nanti presentasinya masing-masing kelompok bacakan 1 soal dari satu jawaban dari soalnya tadi. Waktu untuk mengerjakan ini karena hanya 3 soal, jadi 10 menit cukup ya, Nana? Atau masih kurang? Cukup, Bu. Ya, Cukup. 10 menit saja ya dari sekarang. Bu, lihat soal kelompok 1, Bu. Soal ke-1, Bu. Ini ya. Bu, soal yang kedua, Bu. Ini soal kedua. Kan tadi sudah ada di LKPD-nya masing-masing, tidak perlu dicatat lagi. Waktu tinggal 2 menit. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai. Waktu sudah habis. Giliran kelompok. Berapa dulu ya yang mau maju? Presentasikan hasil soal yang pertama. Kelompok 1 lah, Bu. Juara 1. Oke, kelompok 1. Baik. Ini ya. Ini tadi hasilnya sudah dikumpulkan ke depan ya. Silakan dipresentasikan. Yang mau mewakili dari kelompok 1 siapa? Teman-teman saya atau teman-teman kelompok 1? Marlina aja, biar nanti dapat rak buku lagi. Oh iya, silakan Kakak Marlina. Kelompok yang lain disimak dan diperhatikan ya, apakah pekerjaan dari kelompok 1 sudah betul atau belum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Siti memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Cara yang kami lakukan, kami menempuh cara 1, yaitu 3/4 tambah 7/8 sama dengan KPK-nya dari 4 dan 8 itu adalah 8. Jadi 3 dikali 2 itu kami dapat 6, yaitu dari 6/8 tambah 7/8 sama dengan 13/8. Disederhanakan lagi hasilnya yaitu 15/8. Jadi panjang pita keduanya adalah 15/8 meter. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak Marlina dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk soal yang pertama. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3, adakah yang mau memberikan tanggapan dari hasil pekerjaan kelompok 1? Ayo, dari kelompok 2 tadi siapa anggotanya? Sama kelompok 3 ya. Siapa tadi? Kelompok 2 ada Kakak Rizka, Kakak Dini, Kakak Fitria, sama Kakak Farur.
Kelompok 3 ada Kakak Iklilatul, Kakak Ainun, sama Kakak Tri. Sudah Kak, betul, Bu. iya, Jawaban kelompok 1 kelompoknya Marlina sudah betul, Bu. iya, terima kasih tanggapannya dari Kakak Rizka. Jadi jawaban dari kelompok 1 sudah betul ya. Kasih jempol dulu buat kelompok 1. Mana jempolnya? Dua-duanya. Yeay. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Dari kelompok 2, silakan dipresentasikan hasilnya perwakilan salah satu dari kelompok 2. Jangan Kakak Rizka lagi lah yang lainnya. Tadi Kakak Rizka sudah. Gini aja tuh, Bu. Dari tadi cuma duduk-duduk, Bu. Ayo Kakak Dini. Rizka kan ketua kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Saya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari cadangan beras di gudang 1/2 ton. Di apa ya itu batunya, Bu? Didatangkan lagi 1/2 ton. Cara pengerjaannya menggunakan cara yang kedua. 5 ditambah 3, kemudian 1/2 ditambah 1/2. 5 ditambah 3 sama dengan 8, ditambah 2/2. 2/2 sama dengan 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi persediaan beras adalah 9 ton, Bu. Iya, terima kasih Kakak Dini. Jadi itu tadi. Iya, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok lain, adakah yang mau menanggapi? Saya, Bu. Iya. Dini mau tanya, 2/2 itu kok bisa 1? Iya, Rizka tadi yang jawab, Tri. Kenapa Rizka kok bisa 1? Rizka, ayo. Ayo Kakak Kenapa Rizka. itu? Kan 2 dibagi 2, pembilang dibagi penyebut. Jadi kan punya 2, misalkan punya telur 2 dibagi 2 orang kan 2 orang dapatnya 1-1. Iya, betul sekali Kakak Rizka. Jadi begitu ya Kakak Tri. 8 ditambah Ya, 2/2. terima kasih. Iya, jadi 8 ditambah 2/2 itu hasilnya 8 ditambah 1. 1 didapat dari 2/2, karena ini sama dengan 2 dibagi 2, hasilnya 1. Begitu ya anak-anak. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya untuk soal yang 3. Dari kelompok 3. Siapa ini dari kelompok 3 yang mau mempresentasikan? Ayo, Bu. Siapa? Kakak Ainun? Saya ya, Bu. Iya. Iya. Dayu memiliki 1/2 kilogram telur. Ibu membeli lagi 3/8 kilogram. Jadi jumlah telur Dayu dan Ibu adalah, maaf Bu, lupa. 1/2 ditambah 3/8 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 itu 3. Terus penyebutnya sama, tetap jadi 2. Kemudian dijumlahkan dengan 3/8, hasilnya sama dengan disamakan penyebutnya jadi 12/8 ditambah 3/8 sama dengan 15/8. Kemudian disederhanakan menjadi pecahan campuran jadi 1/7/8. Jadi jumlah telur Dayu dan Ibu adalah 1/7/8 kilogram. Iya, baik. Terima kasih Kakak Ainun. Ini tadi jawaban dari kelompok 3.
Selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Apakah jawaban dari kelompok 3 sudah betul atau perlu ada yang diperbaiki? Silakan dari kelompok 1 ya. 1 atau 2 dulu. 1 dulu ya, Bu. Oke, siap. Kelompok 1 dulu. Silakan Kakak Marlina. Kalau menurut kami kelompok 1, Bu, yang jawaban yang dikerjakan oleh kelompok 3 ini udah benar, Bu. Iya. Untuk kelompok 2, bagaimana komentarnya dari jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah betul atau perlu ada yang diperbaiki? Sudah betul, Bu. Iya. Iya. Betul ya? Betul ya? Ya. Jawaban dari semua kelompok tadi itu kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya betul. Jadi dapat jempol semua. Tepuk tangan dulu biar semangat. Nah, selanjutnya sebelum kita mengerjakan evaluasi ini, jadi ini dulu. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tadi. Ya, siapa yang mau memberikan komentarnya, memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita siang hari ini tadi? Adakah dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Saya, Bu. Kakak Tri ya? Oke. Iya. Jadi sekarang belajar tentang penjumlahan pecahan. Iya. Lalu ada lagi? Caranya ada 2, pakai KPK dan disilang. Iya. Jadi tadi cara menghitung penjumlahan pecahan yang dengan penyebut yang berbeda ada 2 cara, yaitu dengan cara mencari KPK dan yang kedua cara kali silang. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang selanjutnya, menyelesaikan penjumlahan pecahan dalam soal cerita, yaitu dengan yang pertama membuat kalimat matematikanya dulu, baru menentukan yang termasuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Setelah itu, baru kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya. Jadi anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang atau sedih atau masih bingung sama penjelasan yang tadi Ibu jelaskan? Gimana pendapatnya Kakak Marlina? Senang, Bu. Saya sudah paham. Oh iya. Selanjutnya Kakak Lis bagaimana perasaannya? Apakah senang atau sedih atau masih bingung? Senang, Bu, tapi saya untuk perkalian belum terlalu hafal. Oh, untuk perkalian belum terlalu hafal. Oke, baik. Nanti di pembelajaran berikutnya kita pelajari lagi ya tentang perkalian. Kalau untuk hari ini kita baru belajar penjumlahan pecahan. Nah, sebelum kita istirahat ya nanti, coba diselesaikan dulu soal evaluasi dari penjumlahan pecahan hari ini tadi. Nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan di atas meja. Ya. Siap? Kira-kira berapa menit ini waktunya untuk menyelesaikan 5 soal evaluasi? Apakah 15 menit cukup? Ya, cukup ya, 15 menit ya waktunya. Baik, silakan dikerjakan. Untuk soal evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri, jadi tidak berkelompok lagi ya. Nanti jangan lupa diberi nama, lalu nomor absen, sama kelas dan mata pelajarannya diisi
Baru setelah itu dikerjakan soalnya. Waktunya 15 menit. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sebelum, Ibu koreksi dulu ya. Jadi dari hasil ini tadi, yang sudah dikumpulkan semuanya dapat nilai bagus semua. Jadi tidak ada remedi ya, berarti anak-anak sudah paham semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ada satu kata-kata untuk hari ini. Matematika mungkin satu pelajaran yang sulit, tapi dari situ kita tahu bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan masalahnya, seperti yang telah kita pelajari hari ini. Jadi kita tadi hari ini sudah menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan doa akan dipimpin oleh Kakak. Kakak Lis ada? Ya, siap Ibu. Ya. Teman-teman, yuk sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Udah, Bu? Terima kasih Kakak Lis sudah memimpin doa hari ini. Oh ya, tadi hadiah rak buku sama bukunya bisa diambil nanti ya Kakak Marlina. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Septiana Wijayanti yang telah memaparkan RPP untuk Birkich hari ini. Untuk observer yang pertama, kami silahkan untuk Ibu Dini. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lis. Untuk Ibu Septi ya, secara keseluruhan bagus. Waktunya juga tadi saya catat, pertama kali kita mulai itu jam 11.19. Ini sekitar jam 12.11 ya, waktunya juga udah pas. Sedikit aja catatan untuk Bu Septi, tadi di awal pembelajaran, mungkin lupa atau gimana ya, persepsinya mengaitkan dengan materi sebelumnya gitu. Kemudian, lagi waktu di materi tadi mungkin kalau di kelas gitu ya Bu Septi, kan matematika nih Ibu tadi kan ayo coba bacakan caranya. Mungkin kalau di kelas kita nggak usah bacain, ayo nak praktekin aja langsung karena kan matematika gitu Bu Septi tadi kan. Bu Septi bacain gitu ya. Mungkin kalau di kelas nanti saya ingetin aja, nanti takut lupa, kita jangan bacain, mungkin boleh dipraktekkan langsung gitu karena ini matematika gitu Bu Septi. Saya rasa itu aja dari saya Bu Septi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini atas masukannya. Nanti saya pasti praktekin. Baik, makasih Ibu Dini. Memang kadang-kadang semuanya baik, offset kedua, kami silakan Fitri ya. Baik Ibu Lis, terima kasih atas kesempatannya. Hanya sekedar memastikan aja untuk Ibu Septiana. Dari awal saya sudah melihat Ibu Septiana sudah bisa menguasai materi dengan baik. Namun tadi kayaknya lupa ya mengabsen siswa. Sudah Ibu. Oh iya. Hanya ditanyakan oh, iya. masuk. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dini tadi bahwa persepsinya juga kita harus kaitkan dengan pembelajaran. Jadi agar membuat anak-anak semangat dan menarik untuk pembelajaran selanjutnya. Dan di pembelajaran matematika kan kita tahu bersama
biasanya kan banyak anak-anak yang kurang paham. Jadi sebaiknya kita mengulang kembali soal sampai anak itu mengerti. Walaupun soalnya itu hanya satu nomor, asalkan kita bisa melihat mereka sudah mengerti. Kalau boleh jangan dulu masuk di materi berikut. Kita mengajarkan sampai mereka memahami yang materi yang awal itu. Dan kedua, yang saya kurang melihat ada ice breaking. Jadi kalau pembelajaran matematika kita sebaiknya ada ice breaking sedikit agar supaya anak-anak tidak bosan dan lebih semangat lagi untuk belajar. Demikian Ibu Septiana, terima kasih. Iya, terima kasih atas masukannya. Baik, Ibu Fitria, terima kasih. Untuk observer selanjutnya pada Guru Pamong. Pak Ari. Silakan Pak Ari. Suaranya belum terdengar Pak Ari. Halo. Halo. Iya Pak. Ya, halo. Ya Pak. Boleh saja langsung sama Pak dosennya sebab saya tidak sempat ikuti di teaching baru-baru ini. Saya tidak sempat ikuti jadi langsung saja sama Pak dosennya. Oke. Ya, baik Pak Ari. Lanjut dengan Bapak dosen kita, Bapak Yusuf. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Memang karena ini sudah yang ke-11 ya, kalau tidak salah. Tinggal satu lagi ya, terakhir. Artinya dari yang pertama sampai itu selalu terjadi perkembangan atau evaluasinya itu semakin sedikit. Karena yang saya waktu lalu sampaikan, tadi sampaikan bahwa usahakan yang baru akan tampil ini memperhatikan betul apa yang menjadi evaluasi yang sudah disampaikan kepada teman-teman sebelumnya. Makanya memang wajar kalau faktor yang harus dievaluasi itu lebih sedikit ya. Tetapi saya kalau berbicara matematika ini memang karena mungkin saya juga dari waktu SD juga, saya juga agak lambat sih untuk memahami matematika ini ya. Walaupun saya SMA juga jurusan A2 atau IPA, tetapi matematika ini bagi saya sesuatu pelajaran yang agak sulit. Karena mungkin pemahaman saya, guru waktu mengajar matematika di zaman saya itu, mereka tidak menjelaskan secara mendetail. Ingat bahwa matematika itu sebenarnya tidak sulit kalau gurunya menjelaskan secara mendetail dengan jelas. Bahkan sampai pada jalur-jalurnya yang betul-betul mudah untuk dimengerti. Contoh seperti tadi, ketika dari pecahan biasa 23/6, baru dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 35/6, itu harus dijelaskan kenapa dia dari 23/6 kok dia menjadi 35/6. Itu mesti ditekankan di situ. Hasilnya itu didapat dari seperti ini, karena 23/6, jadi dia menjadi 35/6 karena 3 dikali 6 18, sisanya 5 untuk mencapai jumlah 23, ya kan? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Makanya dia menjadi 35/6. Itu ditekankan seperti itu. Begitu juga dengan 3 ditambah 3/6 ditambah 2/6. Tiba-tiba kok menjadi 35/6. Itu dapatnya dari 3 ditambah 2 menjadi 5, berikut 6 tetap. Ya kan? 3 yang dari depan itu tetap berpindah di sebelah tetap 3. Yang berubah hanya yang 3 sama 2 itu jadi 3 ditambah 2 menjadi 5, maka jadi 35/6.
Baru ada soal yang saya tadi, apakah saya tidak mengerti atau salah tulis? Coba sama-sama kita lihat. Ada yang 1/2 ditambah dengan 3/8. Nah, diselesaikan oleh Mbak Ainun kayaknya tadi atau siapa? Saya lupa. Jadi 1/2 ditambah dengan 3/8. Kelompoknya siapa ya? Menjadi 3/2 tambah 3/8. Sama dengan 12/8 tambah 3/6. Kalau seandainya saya siswa, bisakah saya bertanya, andaikan saya siswa, Bu, 12-nya itu dapat dari mana, Bu? Satu 1/2 ditambah 3/8 sama dengan 3/2 ditambah 3/8. Jadinya 12/8 ditambah dengan 3/8. 12-nya dapat dari mana ya? 8 bagi 2. Karena disamakan Hasilnya dikali 3. Izin share screen ya, Pak. Ya, Share ya. screen, Bapak. Bisa kan kalau siswa menanyakan seperti itu kalau dia tidak mengerti lagi? Yang ini. Belum ditanya lagi kepada guru. Penjelasan di situ harus diperjelas, ya. Ya, coba dijelaskan secara detail di situ agar supaya siswa tidak terjadi kebingungan. Jadi di sini 1/2 ditambah 3/8 diperoleh ini tadi dijadikan pecahan biasa, diubah ke pecahan biasa. 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 3/2 baru ditambah 3/8. Nah, setelah itu disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK atau dengan cara kali silang. Nah, di sini yang digunakan adalah cara dengan mencari KPK. Diperoleh KPK dari 2 dan 8 adalah 8. Jadi penyebut yang digunakan adalah 8. Setelah itu, pembilangnya didapat dari 8 dibagi 2, hasilnya 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, setelah itu 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 dikali 3 masih tetap 3. Jadi 12/8 ditambah 3/8 hasilnya. Nah, apakah sebelum masuk pada ketika ditulis 12/8 itu, apakah penyelesaian yang tadi untuk mendapat 12 itu tidak bisa ditulis di situ? Agar supaya peserta didiknya betul-betul paham gitu. Iya, bisa Bapak. Baik, Iya, ya. itu maksud saya. Iya. Karena kalau cuma dijelaskan kayak gitu, siswanya itu enggak bisa nangkap menurut saya. Baik, Ya. Pak. Maksud saya hasil 12/8 itu jalannya itu harus dibuat seperti itu, dijelaskan kepada peserta didik, ya. Iya. Mungkin Bu Septi nanti di bawah sebelum jadi itu, di atas jadi itu mungkin Ibu tuliskan dulu KPK dari 2 dan 8, mungkin gitu Bu. Iya. Ditambah. Iya. Baik, Ya, terima kasih Bu karena Marlin. kalau mereka terpengaruh terbawa dengan penyelesaian di awal tadi, umpamanya dengan mereka ingat cuman silang itu, kan pikiran mereka 2 kali 3 kan 6, 3 kali 8 kan 24 kan, jadi kok 12-nya dari mana gitu maksudnya. Nah, sehingga kalau dia langsung jadi 12/8 ini membingungkan mahasiswa. Tidak ada jalannya sampai di mana sehingga dia jadi 12 seperti itu. Tidak bisa hanya dijelaskan oleh kata-kata, tetapi harus ada penyelesaiannya. Itu maksud saya. Iya. Bisa ya? Oke. Iya Pak, baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Memang harus seperti itu agar supaya peserta didik tidak mengalami kesulitan. Harapan kita kan supaya tujuan pembelajaran ini
bisa tersampaikan. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Yusak untuk masukannya. Nanti saya koreksi lagi sebelum melanjutkan praktek dengan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Cukup Pak Yusak? Ya, cukup. Oke. Ya, baik. Mikrofonnya, Bu. Tulis. Aktifkan dulu. Tulis mikrofonnya. Bu Lis, mikrofonnya Bu. Emang belum? Oh iya. Baik. Double suaranya ya. Baik Ibu semuanya, untuk presentasi Pak Ibu Septi sudah selesai. Sebelum saya tutup, ada pantun buat Pak Yusak. Buah nangka, buah duren. Walaupun Pak Yusak tidak suka matematika, tapi Pak Yusak tetap keren. Terima kasih. Kami